Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Fajri. Masih dalam mata pelajaran PKKR. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pengapian konvensional. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, lanjut ke materi. Apa sih sistem pengapian itu? Nah, sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam luang bakar. Nah, pengapian ini terjadi karena adanya percikan bunga api atau listrik pada busi. Komponen pada sistem pengapian yang pertama adalah baterai sebagai sumber tegangan listrik. Kemudian kunci kontak untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dari baterai ke koil. Kemudian fuse sebagai pengaman arus listrik. Fuse, nama lain fuse itu adalah sekring. Komponen selanjutnya yaitu ignition coil atau bisa disebut coil. Coil ini adalah komponen di mana di dalamnya menyalurkan tegangan tinggi dari baterai untuk disalurkan ke busi agar menghasilkan percikan bunga api di ruang bakar. Selanjutnya, kondensor. Kondensor tersambung secara paralel dengan kontak breaker atau coil tadi. Kemudian distributor unit. Nah, distributor unit ini adalah komponen yang membagikan tegangan tinggi tersebut dari aki menuju ke busi. Komponen selanjutnya adalah governor controller. Di sini terdapat celah platina atau sudut duel, di mana bunga api akan melewati celah tersebut untuk masuk ke koil. Selanjutnya, bagian dalam vacuum advancer. Bisa dilihat di gambar di atas, bagian-bagian dari vacuum advancer ya. Selanjutnya, bentuk bagian dari sistem starter yang dilengkapi transitor. Selanjutnya, mekanisme sinyal generator. Nah, selama mesin berputar, maka distributor shaft akan memutar rotor. Dengan berputarnya rotor ini, maka rotor akan menghantarkan garis-garis gaya magnet dari magnet permanen ke pick-up coil. Komponen selanjutnya adalah distributor. Distributor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu contact breaker, distributor unit, dan spark advancer. Berikut contoh gambar distributor. Yang sebelah kiri adalah distributor tipe contact breaker, dan yang di sebelah kanan adalah distributor tipe signal contact breaker. Oke, selanjutnya spare plug. Spare plug adalah komponen penting yang berfungsi untuk membakar air fuel mixture di silinder atau ruang bakar. Berikut contoh susunan spare plug atau biasa disebut busi. Busi digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe panas, kemudian tipe sedang, dan yang terakhir adalah tipe dingin. Selanjutnya, koil pengapian. Nah, untuk mempertinggi tegangan listrik dari 12 volt menjadi 20.000 sampai 3.000 volt, perlu 2 kumparan di dalam koil pengapian. Yang pertama adalah kumparan primer. Di sini dia berfungsi untuk menciptakan medan magnet, penampang kawatnya besar, kemudian jumlah gulungnya sedikit, kurang lebih 400 gulungan. Kemudian yang kumparan sekunder di sini berfungsi untuk merubah induksi menjadi tegangan tinggi. Nah, di sini penampang kawatnya kecil, kemudian gulungannya banyak,
kurang lebih sekitar 30.000 gulungan. Berikut bagian dalam keseluruhan dari distributor. Berikutnya adalah kontak pemutus atau platina breaker atau sudut duel atau dual angel. Nah, di sini itu berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus yang mengalir ke kumparan primer agar menjadi tegangan induksi pada kumparan sekunder. Nah, berikut gambar celah platina atau kontak pemutus terbuka pada huruf B. Nah, dalam menyetel sudut duel, kita perlu memperhatikan seberapa besar sudut duel atau seberapa kecil sudut duel agar tidak terjadi kerugian. Seperti apabila sudut duelnya terlalu besar, maka arus yang mengalir ke primer coil akan terlalu lama atau kecil, kemudian platina mudah panas. Selanjutnya, kalau sudut duel terlalu kecil, maka celah platina terlalu lebar, dan arus yang mengalir ke primer coil terlalu singkat atau dempel sama platinanya. Saat pemajuan pengapian, cara kerjanya ialah pada saat mesin berputar pada putaran tinggi, maka flyweight akan mengembang berdasarkan gaya sentrifugal. Akibat dari kecepatan putarnya, as distributor akan mengembang dan mendorong cam plate untuk bergeser beberapa derajat. Akibatnya, cam lobe akan terbawa, bergeser, dan menyebabkan timing membuka platina menjadi maju atau mundur. Nah, pemajuan saat pengapian berfungsi untuk menyesuaikan besarnya beban mesin dengan konsumsi bahan bakar. Nah, di sini ada 3 jenis busi ya. Yang pertama busi dengan resistor. Busi jenis ini mempunyai tahanan yang terbuat dari keramik untuk yang resistor. Selanjutnya busi platinum. Nah, sesuai namanya, busi ini menggunakan tahanan berbahan platinum. Kemudian yang terakhir adalah busi iridium. Nah, busi iridium ini lebih bagus daripada busi resistor dan busi platinum. Karena apa? Dia menggunakan iridium pada elektrode tengahnya dan platinum elektrode pada masanya. Dan usia penggunaan busi iridium ini malah lebih lama daripada busi dengan resistor atau busi platinum. Dan tentu saja harganya lebih mahal dari kedua busi di atas. Nah, saat pengapian itu adalah saat busi mengeluarkan bunga api untuk memulai pembakaran di dalam ruang bakar. Nah, syarat pembakarannya adalah mulai dari saat pengapian sampai proses pembakaran berakhir membutuhkan waktu hanya kurang lebih 2 milidetik, jadi sangat cepat sekali. Oke, sekian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan wabah corona cepat selesai agar kita bisa melangsungkan praktek PKKR, agar adik-adik di rumah lebih paham tentang apa yang Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.